sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang mana merupakan sholat dikatakan sah kalau setelah melakukan syarat. Syarat itu adalah dikerjakan di luar kegiatan sholat. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, itu sholat qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Ya, saat sholat sebelum masuknya waktu sholat itu ada 5. Yang pertama adalah bersuci. Ya, mensucikan anggota badan dari hadas dan najis. Jadi harus bersih anggota wulunya, tidak ada najis, tidak ada hadas yang menempel. Kemudian yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat ya dengan pakaian yang suci. Perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka, kemudian dan telapak tangan. Adapun laki-laki batas auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Meskipun demikian, adabnya tetap adalah yang bagus bagi seorang laki-laki juga tetap menutup aurat seluruh badannya, ya dari badannya sampai ke kakinya, tidak hanya sebatas pusar sampai lutut. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, ya, yaitu tempat yang suci, ya tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waktu, yaitu mengetahui kapan saja waktu sholat itu masuk. Yang mana kita telah belajar juga di awal waktu sholat di pelajaran kitab sholat tentang kapan saja waktu-waktu sholat dimulai dan berakhirnya waktu sholat. Yang kelima, yang kelima adalah wa istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Ya. Jadi kita tuh kita ke sholat, kalau kita tidak di depan Ka'bah, kita itu hanya diperintahkan menghadap saja, ya menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau kita di depan kiblat, di depan Ka'bah langsung, kita bisa langsung diperbolehkan tuh menghadap, yaitu mengarah kepada kiblatnya langsung. Kalau kita yang jauh, kita hanya bisa mengarah ke arah kiblat. Wastiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Dan ketika berkendaraan atau di itu juga untuk sholat wajib menghadap kiblat, berbeda dengan sholat sunnah. Terus kemudian wa yajuzu tarkul kiblah fi halatain, ya boleh meninggalkan kiblat dalam dua keadaan, yaitu fi syiddadil khauf, dalam keadaan yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua, wa fi nafilah fi safari ala rahilah, yaitu ketika sholat nafilah dalam keadaan safar. Ya. Misalkan masih punya wudhu, setelah dari itu masih punya wudhu, mau sholat duha, kita naik kendaraan, naik motor atau mobil, kita melaksanakan sholat nafilah di atas kendaraan diperbolehkan. Ya, jadi untuk arahnya mengikuti kendaraan itu berjalan. Nah, itu pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada hari ini, insya Allah kita masuk ke dalam arkanus sholah, ya, fi arkanus sholah, yaitu tentang rukun-rukun sholat, wa sunanuha wa ihatuha, sunnah-sunnah sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnahnya dan hayahnya. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat, di dalam rukun sholat itu ada 18. Nah, apa perbedaan rukun dengan syarat sah sholat? Ya, rukun sholat kalau ditinggalkan aja satu, maka bisa membatalkan sholatnya. Dan rukun sholat itu terjadi atau dilaksanakan di dalam sholat. Berbeda dengan syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat itu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat, ya sebelum waktu masuk sholat. Adapun arkanus sholat, rukun-rukun sholat itu adalah di dalam kegiatan sholat tersebut. Taib al-awal an-niyah. Ya, yang pertama, rukun yang pertama adalah niat, ya an-niyatu, niat. Niat yang menyengaja suatu perkara, ya bersertaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Ya, niat itu
tempatnya di hati. Jadi ketika dikatakan di sini, eee, niat itu kapan waktunya, itu para ulama di dalam mazhab Syafi'i ya, para ulama Syafi'iyah menyebutkan, niatnya ketika takbiratul ihram, bersamaan. Ya bersama ketika kita Allahu Akbar, kita mengucapkan takbir, itu kita sambil menghadirkan niat di dalam hati kita. Usolli fardhu dzuhri misalnya. Ya, saya niat sholat zuhur di dalam hati. Itu sudah cukup. Ya, jadi ketika takbiratul ihram itu kita sambil menghadirkan niat di dalam hati dengan mengatakan saya ingin sholat zuhur. Ya, saya ingin sholat asar. Harus ditakyin, harus ditentukan, harus dipastikan bahwa saya itu sholat apa. Kalau subuh ya subuh, zuhur zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, yang wajib sholat wajib itu harus niatnya sesuai dengan waktu sholatnya. Kalau waktunya zuhur, niatnya sholat zuhur. Kalau waktunya asar, niatnya sholat asar. Kalau waktunya sholat maghrib, niatnya sholat maghrib, dan seterusnya. Dan niat itu di dalam hati. Ya. Apakah diperbolehkan untuk diucapkan? Diperbolehkan. Ya, bukan suatu hal yang dilarang atau suatu hal yang bid'ah. Karena niatnya adalah sebagaimana Nabi ketika mau haji itu juga mengucapkan niat dengan ucapan saya ingin haji. Nah, kita juga sholat zuhur. Mau sholat cukup dengan mengatakan saya ingin sholat zuhur itu sudah cukup atau sausolli zuhri itu sudah cukup. Itu sebagai takkid aja meyakinkan kita bahwasanya kita itu sholat apa. Ya. Tapi eh, yang kalau niat di lisan saja tanpa menghadirkan di hati itu tidak cukup ya. Jadi niat harus di dalam hati. Tempatnya di hati. Itu semua sepakat. Niat itu tempatnya di hati. Tidak cukup hanya lisan saja. Kalau lisan itu hanya untuk menambah keyakinan. Berarti tidak salah bahwasanya saya pengen sholat apa. Ya biar tidak ragu-ragu. Jadi niat dalam sholat itu adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita sholat, aduh saya lupa sholat tadi, lupa niat, bisa batal. Tapi niat itu kan di hati. Jadi ketika kita ingin datang ke masjid atau ingin datang ke musola, sudah tahu oh waktunya zuhur siang. Kita persiapan wudhu segala macam, ingin sholat itu sudah dihitung niat ya, niat sholat zuhur. Karena tahu waktunya zuhur. Sholat asar begitu juga. Sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi niatnya di hati. Ingin melaksanakan sholat sudah dihitung niat di dalam hati. Tapi lebih afdol, lebih utama untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka ketika takbiratul ihram ditakkid ditekankan bahwa saya ingin sholat zuhur, saya ingin sholat asar, ya tidak. Dan itu dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i menyebutkan rentan niat itu terjadi antara ketika awal takbiratul ihram sampai bersedekap. Jadi ketika Allahu Akbar, sepanjang Allahu Akbar takbiratul ihram itu masih bisa ya atau disertai dengan niat gitu. Jadi rukun yang pertama di dalam sholat adalah niat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi ya, kalau kita sholat fardu, sholat wajib, maka nilainya juga sholat wajib, tidak boleh sholat sunnah yang lainnya. Misalkan sholat subuh atau sholat zuhur, sholat sunnah, dan sholat-sholat sunnah yang memiliki ketentuan waktu. Ya, kayak sholat gerhana, sholat witir, sholat qiyamul lail, itu kan terkait dengan waktu. Atau sholat karena sebab, misalkan istisqa atau sholat sunnah rawatib, maka tetap dihadirkan dengan niat yang jelas. Dan wajib kita juga menyengaja atau meniatkan untuk melaksanakan sholat apa. Tapi berbeda dengan sholat sunnah mutlak. Misalkan sholat sunnah mutlak itu kayak sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid. Itu tidak perlu ditentukan. Oh saya mau sholat tahiyatul masjid. Oh saya mau sholat apa? Sholat sunnah biasa gitu ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat sunnah yang ditentukan waktunya ada terikat dengan waktu, atau sholat sunnah yang karena sebab seperti istisqa, maka
ketika niat dihadirkan, ditentukan niatnya sholat apa. Kemudian kalau mu'allifu wal qiyamu ma'al qudrah, ya, berdiri, qiyam berdiri, ma'al qudrah berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu. Dan jika tidak mampu berdiri, seseorang jika tidak mampu berdiri, maka dia duduk, ya. Yang kedua tadi ya, wal qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri bagi yang mampu, dan jika tidak mampu berdiri maka duduk dengan cara bagaimanapun yang dimaksud, ya. Jadi dia diberi rukhsah untuk bisa melaksanakan secara duduk kalau memang tidak mampu untuk berdiri. Tapi ketika dia tidak mampu berdiri, duduknya seperti apa? Duduk yang lebih utama adalah seperti duduknya iftirashi, ya. Jadi ya, yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah, ya. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan ya Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar itu ditetapkan bagi yang mampu berbicara untuk mengucapkan Allahu Akbar, ya, saat mengangkat kedua tangan atau saat takbiratul ihram diucapkan Allahu Akbar, sehingga tidak sah kalau menggunakan misalkan Ar-Rahmanu Akbar, nggak sah, ya, meskipun itu nama Allah juga. Jadi ketika takbiratul ihram tidak boleh diganti lafadznya, harus Allahu Akbar, bukan Ar-Rahmanu Akbar, tidak, ya, atau yang selainnya. Maka takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika tangan diangkat sambil mengucapkan Allahu Akbar, harus menggunakan lafadz Allahu Akbar, tidak boleh yang lainnya. Atau dibalik, akbar Allah itu juga tidak boleh, ya, tidak sah bertakbir dengan mendahulukan subjeknya harusnya Allahu Akbar, dibacanya Akbar Allah, nggak boleh juga, ya. Jadi ketika takbiratul ihram tidak boleh menggunakan Ar-Rahmanu Akbar, tidak, atau Akbar Allah, tidak, ya. Jadi sesuai takbiratul ihram itu ketika tangan diangkat kemudian membaca lafaz Allahu Akbar. Dan ketika takbiratul ihram, sebisanya Allahu Akbar sebagaimana tadi disampaikan ketika niat, itu disertakan niat, ya, niat dengan takbir, niat sholatnya, ya. Tapi sementara Imam An-Nawawi memilih cukup dengan penyertaan yang bersifat kebiasaan, yaitu sekiranya secara umum dianggap menghadirkan sholat. Jadi ada yang boleh takbiratul ihram saja dan disertai dengan niat di dalam hatinya. Itu adalah rukun sholat, ya, yang tadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-qiyam, ya, wal qiyamu al-qudrah, berdiri dengan kemampuannya, wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, ya. Apakah ada dalilnya? Ada, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istiqbalil qiblata fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irqa hatta tatma'inna raki'an thumma irfa hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma if'al dzalika fi sholatika kullaha, ya. Bila kamu mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah kiblat. Lalu bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga tenang dalam kondisi ruku.
lalu bangunlah hingga tegak berdiri, lalu sujudlah hingga tenang dalam sujud, lalu bangunlah hingga tenang dalam kondisi duduk, lalu sujudlah hingga tenang dalam sujud. Kemudian lakukan hal itu dalam setiap sholatmu semuanya. Atau dalam hadis ini disebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itulah berkaitan dengan rukun-rukun salat yang ada niatnya, berdiri dan takbiratul ihram sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kalau ketika niat salat itu hanya di lisan saja, ya di hatinya tidak. Jadi hanya cukup usolli fardhu dhuhri rakaataini atau usolli fardhu dhuhri saya niat salat zuhur hanya di lisan saja, hatinya tidak, maka itu tidak mencukupi. Ya karena semua sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun secara lisan itu hanyalah untuk penekanan agar tidak ragu-ragu ya. Hukumnya boleh-boleh saja, sunnah ya. Bukan suatu hal yang diwajibkan untuk diucapkan. Tapi yang diwajibkan adalah ketika di dalam hati. Maka ketika sholat hanya niat di lisan saja, di hati tidak, maka tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mengapa wajibnya niat sholat fardu ya, niat fardu di dalam sholat fardu ya, atau niat wajib di dalam sholat wajib. Ya, karena mengapa kok kita ketika niat harus menyebutkan oh, usolli zuhri, saya ingin sholat zuhur. Usolli asar, ya saya ingin sholat asar. Itu ditentukan nama sholatnya ya dalam sholat wajib. Kenapa harus disebutkan ketika kita takbiratul ihram, saya mau sholat asar, saya mau sholat maghrib? Karena untuk membedakan dengan sholat sunnah ya dan memberikan kejelasan status sholat tersebut. Maka ketika sholat fardu, sholat wajib itu wajib menghadirkan niat dengan menyebutkan atau menentukan sholat apa yang akan dikerjakan. Jangan ketika mau sholat kita sholat zuhur, niatnya malah sholat asar. Mau sholat isya, niatnya malah sholat zuhur. Ya, tidak seperti itu. Jadi niatnya harus sesuai dan jelas. Ya, untuk apa? Memberikan kejelasan status sholat tersebut. Sehingga niat sholat zuhri, sholat asr itu boleh-boleh saja untuk meyakinkan kita. Atau ketika di dalam hati sudah dipastikan kita ingin sholat asar atau kita ingin sholat yang lainnya. Tapi kalau di dalam sholat nafilah ya atau sholat sunnah yang lainnya itu tidak wajib niat ya, tidak wajib oh saya niat sholat tahiyatul masjid, oh saya niat sholat sunnah wudhu ya. Kenapa? Karena sunnah itu terikat erat dengan sholat sunnah, berbeda dengan sholat wajib. Apakah orang yang mampu berdiri? Ya tadi wal qiyamu alal qudrah. Apakah orang yang mampu berdiri dengan bantuan orang lain tetap wajib berdiri dalam sholatnya? Ya, wajib berdiri selama dia tidak mengalami kesulitan yang berat. Ya, karena termasuk kategori orang yang mampu berdiri. Ya, selama dia ada bantuan, dia masih bisa berdiri, tetap berdiri. Kecuali dia mengalami kesulitan yang berat yang mengganggu ibadahnya, tidak bisa khusyuk atau dia susah karena sakit, maka diperbolehkan untuk duduk. Kemudian dalam qiyamu ma'al qudrah ini, apakah batasannya seseorang dikatakan tidak mampu berdiri di dalam sholatnya? Ya. Apa kategorinya atau batasannya dikatakan seseorang itu tidak mampu berdiri di dalam sholat? Ya. Bila sholat dengan berdiri akan mengalami kesulitan yang berat, ya, yang berat serta tak tertahankan. Jadi dia benar-benar sakit sekali, tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan ketika sholat adalah dalam kondisi duduk atau berbaring. Meskipun qiyam ma'al qudrah ya masuk dalam rukun. Ketika dia tidak mampu, disebutkan qiyam ma'al qudrah, berdiri dengan semampunya. Kalau tidak mampu, maka dia diperbolehkan, diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berdiri. Dan dalam kondisi duduk, berarti ya dalam kondisi duduk. Kemudian kondisi duduknya itu seperti apa ketika sholat wajib misalkan ya.
Maka yang lebih utama itu yang dimaksud adalah sholat duduknya secara duduk iftirash ya, iftirash ya, duduk yang dianjurkan, disarankan atau diutamakan adalah iftirash, yaitu seseorang duduk di atas tumit kaki kiri ya, seseorang tumit di atas kaki kiri serta meletakkan punggung kaki kirinya pada bumi dan menegakkan telapak kaki kanan serta meletakkan ujung jari kaki kanannya pada bumi menghadap kiblat. Ya, seperti kita sholat tahiyat awal. Ya. Jadi ketika orang tidak mampu berdiri, dibolehkan untuk duduk dan duduknya itu dianjurkan dan diutamakan duduknya seperti duduk iftirashi. Ya, itu lebih utama dalam keadaan tidak bisa berdiri dalam melaksanakan sholat. Kemudian titik pembahasan wa takbiratul ihram ya, bertakbir ya. Ya takbiratul ihram bertakbir mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Terus mengapa tidak boleh diganti dengan zikir yang lain ya? Ketika kita bisa bertakbir dengan bahasa Arab. Karena bersabdakan Rasulullah SAW, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Bila engkau mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sholat, itu mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh pakai yang Ar-Rahmanu Akbar atau pakai bahasa Indonesia secara Allah Maha Besar. Tidak, ya. Tapi tetap menggunakan bahasa Arab dan tidak bisa diganti dengan zikir-zikir yang lainnya, ya. Subhanallah atau astagfirullah tidak boleh. Harus sesuai sebagai perintah Nabi ya. Idza kuntum ila sholati fakabbir ya, maka bertakbirlah. Takbir di sini dimaksud adalah angkat tangan kedua belah tangan kanan dan kiri kemudian sambil seraya mengucapkan Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan di dalam arkanus shalah. Yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah ya, wa qiraatul Fatihah. Itu membaca surat Al-Fatihah. Yang membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yang membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah baik sholat fardu maupun sholat sunnah dengan apa? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sesuai dengan yang dia hafal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk dari ayat yang sempurna di dalam surat Al-Fatihah. Maka apabila menghilangkan satu huruf atau satu tasydid dari Al-Fatihah atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka tidak sah bacaannya. Nah, ini penting bagi kita seorang muslimah itu belajar surat Al-Fatihah dengan bacaan yang benar sesuai dengan hukum-hukumnya. Kalau bacaan Al-Fatihah kita tidak benar atau salah ya, itu tidak sah salatnya karena Al-Fatihah masuk dalam rukun salat dan disebutkan bahwasanya setidaknya dalam Al-Fatihah itu banyak huruf-huruf yang bertasydid. Nah, ketika ada huruf yang bertasydid itu harus dibaca dengan jelas tasydidnya. Ya, tidak boleh tidak tasydid ya. Harus dibaca dengan tasydidnya. Kalau tidak, maka dia dianggap batal, tidak sah sholatnya. Makanya penting bagi kita untuk belajar kembali praktek membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan ajaran yang ahlinya. Tidak boleh kita membaca ala kadarnya ya. Karena rukun sholat adalah Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah itu harus sesuai. Ya. Maka penting bagi kita untuk belajar kembali bagaimana sih bacaan Al-Fatihah yang benar. Setidaknya ketika ada tanda tasydid dalam huruf itu maka harus dibaca dengan jelas tasydidnya atau ditekan. Dan juga kita juga ketika dalam surah Al-Fatihah wajib menjaga runtutan ayatnya ya dengan cara membaca ayat-ayatnya sesuai dengan susunan yang telah kita ketahui. Tidak boleh kita membaca surat Al-Fatihah itu diacak-acak. Iya karena ambudu wa iya karena stahin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin diacak-acak tidak boleh. Harus sesuai dengan urutannya.
Dalam artian bacanya harus sesuai dengan urutan yang ada Al-Quran yang telah kita ketahui ada di tangan kita sendiri ya. Tidak boleh diacak-acak dan tidak terpisah. Jadi membaca Al-Fatihah harus dari awal sampai akhir selesai tanpa ada jeda, tanpa ada celaan ya atau menyela ketika membaca Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam misalkan, maka dia cukup bisa diajarkan membaca zikir ya. Maka membaca zikir sebagai penggantinya sekiranya itu tidak mengurangi jumlah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Maka banyak-banyak zikir ketika dia belum mampu untuk membaca Al-Quran atau mengucapkan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimanakah misalkan jika mengalami keraguan telah melewatkan satu huruf di dalam surat Al-Fatihah atau lebih ketika membaca surat Al-Fatihah. Bila muncul keraguan setelah sempurnanya membaca surat Al-Fatihah, maka tidak memberikan dampak apapun. Ya. Namun, jika munculnya sebelum selesai membaca, maka harus mengulangi surat Al-Fatihah dari awal. Maka harus benar-benar kita belajar surat Al-Fatihah dengan baik dan benar ya. Dengan baik dan benar. Dan membacanya harus sesuai urutan, sesuai kemudian tidak ada jeda antara ayat satu dan ayat lain ya, jadi tidak harus berkesinambungan berarti dari ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu tidak ada yang nyerobot dalam ayat-ayat tersebut ya. Jadi nggak boleh berhenti itu iya karena abu iya karena sa'in berhenti lama atau ngapain, itu tidak boleh. Tetap harus tetap berkesinambungan karena Nabi SAW mengatakan kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian, mengapa zikir yang menyela di antara bacaan Al-Fatihah dapat memutus kesinambungannya? Lagi baca Al-Fatihah, baru ayat ketiga, kita berzikir. Ya, mengganggu atau memutus kesinambungannya. Karena merupakan indikasi berpaling ya dan mengubah urutan ayat-ayat surat Al-Fatihah tanpa adanya uzur. Maka ketika sholat membaca surat Al-Fatihah harus berkesinambungan. Dari ayat pertama sampai akhir-akhir tidak ada yang menyela di tengah-tengah menggunakan zikir. Kemudian bagaimanakah ketentuan seseorang termasuk kategori kesulitan di dalam membaca surat Al-Fatihah? Yaitu ketika dia kesulitan untuk belajar Al-Fatihah sebab mungkin dia sibuk sekali sehingga tidak ada waktu, atau mungkin karena kebodohan, atau mungkin juga karena tidak adanya pengajar di tempat itu, di daerah itu, atau bahkan tidak ada mushaf atau Al-Quran dan yang lainnya. Ya, orang-orang yang kesulitan, kategori orang yang kesulitan membaca Al-Fatihah karena beberapa faktor atau beberapa sebab. Bolehkah membaca terjemah surat Al-Fatihah? Ya, membaca terjemah surat Al-Fatihah sebagai ganti ketika tidak mampu membacanya di dalam bahasa Arab. Apakah diperbolehkan? Ketika kita sahur Allahu Akbar, ketika baca Al-Fatihah, segala puji bagi Allah semesta alam, yang maha pengasih lagi, yang maha penyayang. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh mengganti surah Al-Fatihah dengan bacaan terjemah atau bahasa Indonesia ketika di dalam sholat. Sebab mengapa? Sebab ya tidak boleh dapat karena tidak karena dapat menghilangkan ya ijaz ya, menghilangkan keutamaan ya keajaiban Al-Quran dan melemahkan musuh dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi harus bacanya dengan urutan ya, tidak boleh terputus ya. Taib. Kemudian arkanus sholah yang kelima disebutkan adalah setelah membaca qiraatul Fatihah yakni warruku ya, warruku yaitu ruku ya, ruku. Minimal kewajibannya bagi orang yang sholat dengan berdiri, maka dia
ruku. Ya, mampu untuk melaksanakan ruku dan berbentuk fisik yang sedang, ya, ketika agak bungkuk kita dalam kondisi ruku yang sebagian kita ketahui. Kemudian kedua tangan itu sempurna dan lututnya adalah membungkuk dengan kadar kemampuannya, ya, sampai kedua telapak tangannya itu pada lutut. Jadi dua-duanya, dua telapak tangan itu menempel ke lututnya. Namun, jika tidak mampu melakukan keadaan kondisi ruku ini, maka membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya, ya, dengan isyarat menggunakan matanya. Jadi ruku yang sempurna adalah dengan menyertakan punggung dan leher hingga layaknya sebuah papan, serta meluruskan betis dan paha, serta kedua tangan menggenggam lutut. Ya, jadi rukunya itu kedua telapak tangan itu menempel ke dengkulnya. Ya. Kemudian yang keenam adalah watu makninah. Ya, watu makninah. Watu makninah dalam keadaan watu makninah itu fihi, ya, watu makninah ruku maksudnya. Watu makninah fihi itu makninah yang dalam kondisi ruku. Ya, watu makninah juga merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan. Ya, yaitu maksud adalah diam sejenak setelah bergerak. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian sholat al-fatihah, surat, terus ruku, habis ruku kita i'tidal, itu ada jeda sekian detik. Jangan buru-buru seperti ayam mematuk makanannya, tak 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 tak, tak. Itu tidak sah. Tapi sholatnya adalah yang benar, yang sesuai dengan ajaran, ya, arkanus sholat, yaitu dalam kondisi tumakninah, ya, ada jeda, ya, atau ada sekian per detik dalam kondisi sebelum masuk ruku atau sebelum masuk sujud misalkan. Dan waktu maknina tuh fihi, ya, yaitu tumaknina saat ketika iktidal, ya, waktu maknina fihi saya tumaknina sebagai sewaktu masa iktidal. Kemudian batas minimalnya seperti apa dalam keadaan ruku, ya. Tumakninah itu batasannya apa? Yaitu bila seluruh anggota badan itu stabil dalam keadaan ruku. Sekiranya memisahkan bangun dari ruku dan turun untuk ruku. Ya, jadi selama badannya stabil, ya, dari keadaan ruku, sekiranya memindahkan bangun atau i'tidal dari ruku dan turun untuk ruku. Ya, kita ruku, i'tidal, mau sujud, itu sekiranya badan kita stabil dan tidak terburu-buru. Kemudian yang ke-9 adalah waraf ya bisa maknina fihi. Kemudian waraf'ul i'tidal, yaitu melaksanakan i'tidal, yaitu berdiri setelah ruku, dilakukan berdiri setelah ruku. Habis itu tumak ninah lagi, yes, setelah i'tidal ada tumak ninah lagi di dalam kondisi i'tidal. Was sujud, ya, kemudian sujud, ya. Setelah sujud juga tumak ninah lagi, jangan terlalu buru-buru, ya. Wa tumak ninah tuh fihi, ya. Kemudian, ya, sujud sujud kan di dalam sholat dari sholat rakaat itu ada 2 kali, ya. Batas minimalnya adalah meletakkan sebagian dahi pada tempat sujud. Nah, yang paling sempurna ialah bertakbir itu ketika hendak sujud tanpa mengangkat tangan, lalu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dahi, dan hidung. Nah, ini perbedaannya, ada yang kaki duluan atau ada yang tangan duluan.
Kemudian 9 tadi adalah sujud, 10 tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika sujud. Setelah itu wal julusu bainas sajadatain. Ya, wal julusu pada sujud wa tuma'ninah fi wal julusu baina sajadatain. Yakni membaca tasyahud ya saat duduk terakhir. Itu masuk dalam rukun salat ya, membaca ya wasujud wa tumanina wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, kemudian tumanina fihi, tumanina lagi ya. Setelah tumanina wal julusul akhir, yaitu julus akhir, itu juga masuk dalam arkanus shalah wa tasyahud bihi, membaca tasyahud ya, membaca tasyahud juga harus dibaca, jika tidak maka tidak sah karena dia masuk dalam arkanus shalah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ya, yakni mendoakan atau sholawat ke atas nabi saat duduk terakhir ya, saat duduk terakhir serta membaca tasyahud ya. Paling minimal membaca sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau lengkap sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Setelah bersolawat ya kepada Rasulullah SAW, wa taslimatul ula, selanjutnya adalah taslimatul ula ya, yaitu membaca salam pertama yang harus dilakukan pada saat duduk salam pertama ya, yang ke kanan itu adalah merupakan rukun. Kalau salam ke kiri itu bukan rukun, tidak masuk dalam rukun ya. Minimal membaca satu kali assalamualaikum, tapi yang paling utama adalah assalamualaikum warahmatullah ya, kemudian baru ke kanan dan ke kiri. Kemudian rukun yang lain setelah dari salam pertama adalah wa niyatul khuruji minas sholati fi qaulin ya, fi qaulin wa tartibuha ala ma dzakarnahu. Ya, ini tadi yang ke-17 adalah wa niyatu ya, niat keluar dari waktu sholat ya, wa niyatu khuruji minas salati fi qaulin ya, niat keluar dari salat ya, keadaan niat itu masuk rukun. Namun menurut pendapat ulama yang kuat tidak memberi pendapat tidak wajib untuk kita niat keluar salat. Kemudian setelah niat khuruju minas shalah fi qaulin wa tartibuha ala ma dzakarnahu, yaitu berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan ya dalam rukun-rukun sholat, itu harus sesuai ya, berurutan sesuai dengan yang disebutkan kecuali niat bersertaan dengan takbiratul ihram tadi, dan duduk terakhir bersertaan dengan membaca tasyahud dan salawat ke atas Nabi ya. Karena kesunahan sebelum melaksanakan sholat itu ada dua, yaitu azam dan zikir. Ya, khusus bagi laki-laki untuk mengingatkan masuknya waktu sholat fardu dan iqamah. Dan dalam keadaan sholat fardu itu mengucapkan sholatul jamaah. Ya, disuruhkan untuk bersolat berjamaah. Inilah 18 ya. Ada 18 sama asyar rukun-rukun sholat. Ini mohon dihafal, diingat-ingat agar sholat kita sah ya.
Kalau ada satu rukun yang tertinggal, maka dia akan membatalkan sholat tersebut. Bagaimanakah kalau ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi tadi utama seperti itu. Kita tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika di dalam sholat. Ya, itu tidak masuk dalam sunnah. Jadi sunnahnya ketika salam itu Assalamualaikum. Kalau mau tambah jadi Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tidak masuk dalam sunnah. Ya sampai warahmatullah. Mengapa kita tidak harus niat keluar ketika dalam sholat ya melaksanakan sholat? Dan ini menurut pendapat yang paling kuat. Karena disamakan dengan ibadah yang lain. Di samping itu, niat yang terdahulu sudah mencukupi keseluruhan sholatnya. Termasuk sholat yang pertama, sehingga menyatakan niat keluar dengan niat sholat yang pertama akan menimbulkan pertentangan. Makanya niat untuk keluar dari sholat itu tidak diharuskan. Ya. Oh, ketika tasyahud akhir saya niat untuk keluar sholat, tidak perlu. Jadi wa taslimatul sebelum taslimatul ula ya wa niyatu khuruji minas sholati fi qaulin ya fi qaulin cukup dalam hati ya fi qaulin tidak. Meski ada beberapa pendapat yang mengatakan harus dengan ada niat untuk ke apa luar dari sholatnya ya ada pendapat yang mengatakan demikian. Bagaimanakah selanjutnya hukum kita melaksanakan itu ada azan dan iqomah ya untuk selain sholat fardu kan kalau sholat fardu kan ada azan dan iqomah ya untuk selain sholat fardu hukumnya makruh kalau tidak ada azan ataupun iqomah. Jadi itu harus diingat-ingat ya harus dihafal semua santriwati harus wajib hafal arkanus sholah. Arkanus sholah itu ada 18 apa saja niat qiyam, berdiri, ma'al qudrah, takbiratul ihram yang ketiga, keempat membaca surat Al-Fatihah, wa qiraatul Fatihah, yang keempat adalah waruku meruku, yang keenam tumakninah fihi, yaitu tumakninah setelah ruku, kemudian i'tidal, setelah i'tidal tumakninah lagi, kemudian sujud di antara sujud, kemudian tumakninah, kemudian julus, duduk ya di antara dua sujud, kemudian tumakninah lagi, dan duduk di akhir wajulusul akhir kemudian membaca tasyahud kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya di akhir adalah membaca salam ke kiri yang pertama itu sebelah ke membaca salam ke kanan membaca salam ke kanan yang pertama dan juga yang ke-17 wa niyatul khuruji minas sholati fi qaulin ya ada yang mengatakan niat untuk keluar dari gerakan sholat. Dan yang terakhir dari arkan sholat adalah wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Ya, wa tartibu ala wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Jadi rukun-rukun sholat tadi harus berurutan dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, tidak boleh ada yang mendahului, tidak boleh ada yang balap-balapan dalam gerakan sholat tersebut. Tapi sesuai dengan sudah diajarkan dari ketika takbiratul ihram sampai menyelesaikan sholatnya ya. Mahmud saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengucapkan salam. Demikian terkait dengan bacaan dengan arkanul sholah. Sampai sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan terkait dengan arkanul sholah.
Tidak ada kalau tidak kita lanjutkan ya. Tadi ingat-ingat ya, arkanus sholat ada 18. Semua santriwati harus wajib mengetahuinya, hafal tentang arkanus sholat, karena rukun-rukun sholat ini berkaitan dengan ibadah kita ya. Kalau ada yang tertinggal itu berarti sholatnya batal. Kita harus mengulanginya kembali. Selanjutnya adalah faslun fi sunanis salati wa hayatiha. Ya, disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Ya, sunnahnya sebelum masuk waktu sholat itu ada dua hal. Apa itu? Yakni al-adzan wal iqamah. Ya, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Ada pertanyaan, Afwan Ustadz izin bertanya, bolehkah membaca surat Al-Fatihah dalam hati atau harus dilafazkan? Harus dilafazkan ya, tidak cukup di hati. Membaca bacaan sholat, membaca bacaan surat di dalam sholat itu harus dilafatkan ya. Karena Nabi mengajarkan ketika sholat itu bibirnya bergerak. Berarti itu beliau mengucapkan ya, terdengar itu mengucapkan. Jadi membaca Al-Fatihah itu tidak boleh di dalam hati, tidak cukup ya, tapi harus dengan gerakan bibir. Ya, dengan gerakan bibir. Tadi sunnah sebelum masuk waktu sholat itu ada dua, yaitu azan dan iqamah ya. Al-azanu wal iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani ya. Kalau dua sebelum masuknya ada dua. Tapi setelah masuk waktu sholat juga ada dua. Ya, yang pertama adalah tasyahud ya. Tasyahudul awal wal kunut. Ya, tasyahud awal itu adalah sunnah ya. Hukumnya sunnah tasyahud awal. Jadi ketika kita sholat misalkan tasyahud awal, kemudian kita lupa, kita berdiri, tidak tasyahud awal. Kalau kita sudah kondisi berdiri tegak, lurus, sempurna, karena kita lupa kita pengen tasyahud lagi, maka batal sholatnya. Ya, ketika kita tasyahud awal lupa, kita berdiri tegak, kita nggak perlu duduk lagi. Ya, karena tasyahud itu adalah sunnah. Ya, di sini disebutkan ya at-tasyahudul awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah, sedangkan berdiri tegak itu hukumnya wajib. Maka tidak boleh ketika sudah berdiri kita kembali ke sunnah ya, malah membatalkan. Jadi ketika tasyahud awal kita lupa dan kita sudah berdiri tegak sempurna, maka tidak boleh kita duduk lagi. Kita teruskan aja sholatnya, langsung ke rakaat ketiga. Jadi nggak perlu mengulanginya. Nanti cuma sujud sahwi saja. Tapi kalau saya sudah berdiri kemudian duduk lagi lanjutkan tasyahud, maka batal sholatnya. Dan yang sunnah yang kedua adalah kunut ya, wal kunutu fi subhi wa fil witri wa fi nisfil akhir min syahr Ramadan. Kunut itu sunnah ya, waktu subuh, witir, dan juga ketika nisfil akhir, berarti setengah dari akhir Ramadan itu juga disunnahkan membaca kunutnya. Jadi kunut itu sunnah ya, bukannya bid'ah tapi sunnah. Jadi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa karena di sini disebutkan masuk dalam kategori sunnah.
Afwan Ustadz izin bertanya, misalkan ketika ketiduran tapi belum sholat zuhur, sedangkan azan asar sudah berkumandang, sholat apa dulu yang harus dikerjakan Ustadz? Ini sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika kita ketinggalan sholat pada yang sebelumnya, maka ketika kita di rumah, itu baiknya sholatnya sesuai urutan. Sholat zuhur terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat asar. Tapi kalau kita di dalam masjid berjamaah sama imam di dalam masjid, kita belum melaksanakan sholat zuhur, maka kita sholat bersama imam sholat asar, setelah itu kita sholat zuhur. Ya, kalau di rumah usahakan sesuai afdolnya, utamanya itu sesuai urutan. Karena sholat zuhur lebih awal, maka tetap sholat zuhur dulu, sebagai kalau tadi yang tertinggal, baru sholat asar. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada sunnah, ada rukun, ada sunnah, kemudian ada namanya di sini disebutkan hay'ah. Ya. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Ya. Itu adalah hay'ah. Apa bedanya sunnah dengan hay'ah? Kalau sunnah itu kalau dikatakan yang kita ketahui dan mendapatkan pahala gitu ya. Kalau hay'ah itu jika ditinggalkan ya juga tidak apa-apa, dikerjakan juga tidak apa-apa ya. Hiasan dalam sholat lah istilahnya. Ya. Sunnah hay'ah, apa saja sunnah hay'ah ya dalam sholat. Sunnah hay'ah itu maksudnya adalah sunnah, amalia, perbuatan yang bukan termasuk rukun. Dan ketika kita tidak mengerjakannya, itu kita tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi, yaitu sunnah hay'ah. Sunnah Sunnah hay'ah. Apa saja sunnah-sunnah hay'ah itu? Disebutkan wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan ya. Jadi sunnah hay'ah itu ada sekitar 15. Nah, 15 hal ini kalau kita lupa mengerjakannya atau ketinggalan atau keliru, ya maka kita tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Apa saja? Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan hingga melurusi pundak. Ya, mengangkat kedua tangan takbiratul ihram dan melurusi dengan pundak ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit dari ruku. Ya, dari ruku. Jadi hayat yang pertama adalah mengangkat kedua telapak tangan. Ketika kita lupa mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram, langsung bersedekap, ya itu nanti kita nggak perlu mengganti dengan sujud sahwi, ya, karena masuk dalam kategori hayah. Yang kedua adalah wawat oleh yamini ala shimali, yang meletakkan tangan kanan pada tangan kiri yang berada di bawah dada dan di atas pusar. Ya. Sunnahnya seperti itu. Ya, sunnah yang hay'ah. Jika tidak dikerjakan tidak perlu dengan sujud sahwi. Yang ketiga, watawajjuh. Ya, afwan yang ke sebelum tawajjuh itu ada wada'ul yamin alal shimal, yang meletakkan kanan baru kemudian kiri. Ya, watawajjuh. Apa itu watawajjuh di sini? Di sini adalah maksudnya adalah membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Ya, membaca iftitah itu adalah masuk dalam kategori hay'ah. Kalau kita lupa, maka kita tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Kemudian setelah tawajjuh, yakni wal isti'adzah. Ya, yang ketiga yang keempat isti'adzah, yaitu membaca doa ta'awudz setelah doa iftitah. Ya, setelah kita membaca al-iftitah, kita disunahkan membaca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kalau kita lupa, kita tidak perlu mengqadha atau mengganti dengan sujud sahwi. Ya, lupa membaca ta'awudz itu tidak mengapa. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu dia ada raf'ul yadaini ala inda takbiratul ihram wa inda ruku, kemudian wa ruku minhu, kemudian wa wad'ul yamini ala shimali wa tawajjuh itu maksudnya membaca iftitah, wal isti'adah membaca ta'awudz ya isti'adah. Jadi seperti itu. Kemudian mengapa ketika kita takbiratul ihram, kemudian mengapa posisi tangan berada di bawah dada dan posisi di atas pusar ketika sholat? Jadi di atas perut, di bawah dada tangannya, karena di bawah dada adalah hati yang merupakan tempatnya khusyuk, sehingga dapat meningkatkan kekhusyuan. Jadi tangan ketika sholat itu afdol utamanya itu adalah tangan di atas tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri, posisinya di atas perut di bawah dada. Ya, di bawah dada yang mana merupakan tempat yang khusyuk sehingga dapat meningkatkan kekhusyuan. Kemudian membaca ta'awudz. Ya, mengapa yang paling utama adalah membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim." Ya. Bila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ada juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qara'tu al-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Faqala li qul ya bana Abdullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha. Ya. Seperti itu ya. Boleh mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, membaca ta'awudz juga merupakan hay'ah. Kemudian hay'ah yang kelima setelah tadi isti'adzah yaitu wal jahru fi maudhi'ihi. Wal jahru fi maudhi'ihi yaitu membaca keras pada waktunya. Ya, membaca keras pada waktunya, yaitu sholat subuh, 2 rakaat sholat maghrib, ya 2 rakaat, kemudian sholat isya, sholat Jumat, dan 2 sholat hari raya. Ya. Jadi itu membaca keras pada waktunya merupakan hay'ah. Ya. Yang keenam tadi wal israru fi maudhi wa ta'min. Ya. Ada sebelum ta'min tadi membaca samar ya. Yaitu wal jahru fi maudhihi, membaca jahar pada tempatnya, wal israru fi maudhihi, ya membaca samar pada waktunya, ya selain soalnya telah disebutkan. Kemudian wa ta'min itu membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah bagi pembacanya, ya baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, namun saat sholat sangat-sangat dianjurkan dan makmum membaca amin bersertaan dengan bacaan aminnya imam serta mengeraskan suaranya. Kemudian yang ke-8 wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat Al-Fatihah untuk imam dan orang yang sholat sendirian saat sholat subuh ya atau 2 rakaat pertama selainnya. Ya, membaca
surat Al-Fatihah. Yang kesembilan setelah wa qira'atu suratu ba'dal Fatihah wa takbiratu indal khafdi war raf'i minhu, yaitu membaca, ya setelah membaca takbir ketika turun untuk ruku dan sujud serta bangun dari sujud, ya. Ketika i'tidal mengucapkan, ya, tadi sekarang wa qaulu sami'allahu liman hamida, ya setelah itu qauluhu sami'allahu liman hamida. Saat bangun dari ruku membaca rabbana lakal hamdu, ya ketika i'tidal dan ketika telah agak tegak berdiri. Kemudian selanjutnya ya setelah tasbih dalam ruku, sujud dan meletakkan jawab oleh jadi ini alal fakhidaini. Yang kedua saya meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud, ya. Wawat ya ini ala fakhidaini fil julus, ketika tasyahud tangannya diletakkan di atas paha, ya. Ya betul. Ya betul yusra wa yaqtul yumna, yaitu ya, tadi kita sampai ya betul yusra. Meletakkan tangan tadi ya kanan, kiri di atas yang kanan, kanannya di atas, kiri yang di bawah meletakkan. Itu yang ke-12 ya, yang ya betul yusra wa yaqtul yumna. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir, ya. Kemudian membuka tangan kiri sekiranya ujung sampai ujung jari melurusi lutut. Berarti tangan posisinya ada di dua paha kita ketika kita duduk di antara dua sujud. Selanjutnya hay'ah yang lain adalah duduk iftirash, ya. Wal iftirash, yaitu duduk iftirash semua kondisi duduk dalam sholat, ya, kecuali pada yaitu pada duduk pada mata kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, itu iftirash, ya, pada kaki kanan, serta meletakkan ujung jari kaki kanan di bumi menghadap kiblat. Adapun duduk tawarruk, ya, tawarruk fi jalsatil akhirah, pada yang terakhir, duduk tawarruk saat tasyahud akhir yaitu sebagaimana duduknya iftirash kecuali mengeluarkan kaki kiri melintang di bawah kaki kanan dan meletakkan bagian afan pada kita di bumi, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hay'ah, ya. Hay'ah itu apa? Hay'ah itu adalah suatu hal yang dikerjakan dalam sholat jika kita
lupa atau kita ketinggalan mengerjakannya atau tidak mengerjakan gerakan-gerakan tersebut, maka kita tidak diperlakukan sujud sahwi ya, tidak perlu diganti. Berbeda dengan rukun sholat ya, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau hai'ah itu dia ketika kita lupa, ketika ketinggalan melakukan hal-hal tadi, hai'ah-hai'ah sholat, tidak perlu kita menggantinya atau kita ulangi sholatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana cara meletakkan tangan kanan pada saat tasyahud? Ya, pertama diletakkan pada paha dalam keadaan terbuka, kemudian digenggamkan jarinya selain telunjuk. Jadi jari-jari kita itu agak renggang. Ya. Kemudian dalam tasyahud juga kita itu kan ada ketika tersebut menggerakkan menunjukkan kaki. Kaki, tangan telunjuk kita. Ada kan kalau kita sholat ada yang menggerak-gerakkan tangannya, ya. Jari telunjuknya digerak-gerakkan. Ya, itu bagaimana? Eee, apakah makruh ya atau tidak? Ya, untuk menghindari khilaf di antara ulama tentang menggerakkan telunjuknya ya, karena menghindari khilafnya para ulama yang ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Maka untuk kehati-hatian itu tidak menggerakkan, jari-jarinya karena masih ada perbedaan di kalangan para ulama dan pendapat yang paling kuat insyaallah adalah dengan posisi jari ketika tasyahud awal atau akhir, jari telunjuknya diam saja, tidak perlu digerak-gerakkan. Kemudian mengapa cara duduk tasyahud akhir itu dibedakan dengan duduk-duduk yang lainnya pada tasyahud awal atau pada duduk antara dua rakaat pertama dan yang lainnya. Agar mengapa kalau kita duduk tasyahud akhirnya itu harus dalam kondisi yang kaki kirinya masuk ke kaki kanan, berbeda dengan duduk ketika yang lainnya, yang mana kaki kiri dijadikan tumpuan untuk duduk. Adalah supaya tidak terjadi keraguan di dalam jumlah rakaat. Jika makmum masbuk melihatnya, maka akan mengetahui bahwasanya ia berada pada posisi tasyahud yang pertama atau yang terakhir. Di samping itu juga memberikan keleluasaan pada selain tasyahud akhir dan bergerak dari duduk iftirosh itu lebih mudah. Ya, makanya dibedakan duduk tasyahud akhir itu berbeda karena juga untuk memudahkan. Berbeda dengan duduk tawarruk, kita juga mudah untuk berdiri. Kalau tasyahud akhir kan agak susah karena kakinya dalam kondisi masuk ke kaki kanan dan kita dalam kondisi duduk di atas bumi. Tab itu pembahasan kita ya tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hay'ah. Jadi antuna harus bisa membedakan apa itu rukun sholat, apa itu sunnah-sunnahnya sholat, apa itu hay'ah. Ya. Rukun sholat dikerjakan ya, jika ditinggalkan bisa membatalkan sholatnya. Kalau sunnah jika ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau hay'ah dia ketika kita tidak mengerjakannya, lupa atau ketinggalan, kita tidak dibebani untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya sudah berlalu saja, seperti itu. Ya, jadi dibedakan antara rukun sholat, sunnah sholat, dan hayat sholat. Gerakan-gerakan yang semua telah disebutkan oleh mu'allif dalam kitab Al-Abi Suja, itu bisa dihafal, jadi bisa tahu mana itu rukun, mana itu sunnah, mana itu hayat. Seperti itu.
Wajib semua harus mengetahui ya rukun sholat, hay'ah, dan sunnah. Dihafalkan. Kalau apa Ustaz, kalau sunnah hayat sengaja ditinggalkan apakah boleh Ustaz? Tidak boleh ya. Nggak boleh sengaja. Tidak boleh disengaja meninggalkan. Karena gerakan-gerakan tersebut diajarkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ya besutul yumna wayak betul yus yusra ya. Tadi pada teksnya di sini ya besut itu kan tangan ya, tangan kanan dan kiri. Jadi kalau ya besutul yumna wayak betul yusra itu maksudnya adalah membuka tangan kiri sekiranya ujung jari melurusi lutut dan mengepalkan tangan kanan ya selain jari telunjuk. Jadi ketika kita kayak posisi mau tasyahud ya kita kepalkan dan tangan kita kepalkan, telunjuk kita lurus sedangkan yang lainnya menutup. Kalau kaki tangan kirinya itu kan tangan kiri sebelah kiri kita ketika duduk itu terbuka, kalau kanan tertutup dan kecuali jari telunjuknya. Ya besul yumna, oh ya betul yusra, menutup kanan ya dengan membentuk kita posisi tasyahud, jarinya itu menunjuk dan tangannya sebelah kiri itu terbuka. Jadi ini ya, ini tangan kanan kita sini. Ya betul yumna wa betul yusra. Yang kedua illal apa nih?
Iya betul yumna betul yusra betul illal musabbiha ya, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat duduk. Tadi iya betul membuka telapak tangan dan kiri, kadang menggenggam telapak tangan kanan kecuali illal musabbiha, kecuali jari telunjuk ya. Illal musabbiha itu kecuali jari telunjuk. Jadi sebelah kanan tadi menggenggam digenggamkan jari-jarinya semua menutup kecuali jari telunjuk ya, karena digunakan fa innahu yasiru biha mutasyahidan, karena digunakan sebagai isyarat pada tasyahud ya, pada tasyahud. Ini juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kana idza jalasa fi sholati wa wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham ya. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhil yusra. Jadi tatkala beliau duduk dalam sholat, maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau menggenggamkan jari jemarinya seluruhnya ya, dan berisyarat dengan jari telunjuknya dari ilmu musabbiha, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Mafhum ya? Ya betul yumna wa yakbitul yusra illal musabbiha ya. Fa innahu yashiru biha mutasyahidan. Pada pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita bahas fi umuri takhalifu fi hal mar'ah war rajul. Ya, perbedaan perkara-perkara yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara sholat. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan materi kita terkait dengan rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan perkara-perkara hay'ah sholat ya. Perkara-perkara sunnahnya sholat. Itu perlu dihafal ya, diingat ya, jadi tahu ketika sholat misalkan kondisi kita lupa dalam gerakan itu, apakah itu masuk rukun, sunnah atau hay'ah. Kalau rukun berarti batal, ulang lagi. Kalau sunnah berarti sujud sahwi. Kalau hay'ah ketika lupa berarti tidak mengapa, lanjutkan pergerakan sholatnya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini materi kita hari ini terkait dengan rukun-rukun sholat ya dan yang lainnya. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar bersama, yaitu yang kita pelajari adalah fikih Syafi'i berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Baik, pamit undur diri. Ada.